Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang berbahagia, alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir kembali, hadiri majelis ilmu, yang mudah-mudahan majelis ini akan menjadi wasilah, asbab datangnya kemudahan-kemudahan Allah dalam memperjuangkan diri berada di dalam jalan kebenaran dan memudahkan langkah-langkah kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita bermajlis ini, kita termasuk orang-orang yang dicurahkan rahmatnya dengan curahan-curahan rahmat Allah dan mendapatkan sebutan-sebutan nama yang baik di sisi para malaikat. Jangan berbahagia, pada pertemuan terakhir itu bahasan kita ini sudah menuntaskan bab tentang al-masail asyatta, berbagai masalah-masalah dan jawaban dari masalah-masalah yang diangkat di dalam himpunan putusan tarjih. Dan kita sudah masuk dalam kitab Shalatul Tatawwu', jadi salat sunnah. Nah, kita telah mengawali dengan pengantar dan menyebutkan beberapa ayat-ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya itu ada dalam surah Al-Hajj dan suratul Ahzab. Sini secara umum Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang beriman agar meningkatkan kualitas keimanannya itu dengan membuktikan ketundukan diri di hadapan Allah. Karena hanya dengan cara seperti itulah kita akan beruntung. Orang-orang yang beriman yang mencapai keberuntungan dan kebahagiaan itu, di antaranya jalurnya adalah tunduk dengan ruku, sujud, dan melakukan berbagai macam kebaikan. Kemudian di pengantar ini juga menyebutkan firman Allah yang terkait dengan keharusan mengikuti Rasulullah SAW. Karena dalam pribadi Nabi itu ada contoh yang baik, ya, ada sifat suri toladan yang dengan contoh yang baik itu menjadikan Nabi Muhammad SAW memperoleh derajat tertinggi, maqam mahmud, sehingga patut untuk menjadi contoh untuk bisa memperoleh derajat yang mulia pula, walaupun tidak bisa sampai pada derajat sisi Nabi SAW. Minimal langkah-langkah Nabi itu kita bisa memperoleh derajat-derajat yang mulia di sisi Allah. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW bahwa satu sunnah yang kita lakukan itu akan menjadi asbab untuk bisa membersamai Nabi SAW. Nah, itu kisah dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang diminta oleh Nabi untuk bermohon apa saja. Ternyata beliau hanya minta agar bisa bersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa respon dan
petunjuk Nabi itu adalah memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Jamaah yang berbahagia, salat-salat nafilah ini juga adalah cara untuk bisa semakin dekat dengan Allah. Jadi cara terbaik untuk mendekatkan diri adalah kepada Allah adalah ya melaksanakan yang fardu. Namun cara semakin dekat lagi kepada Allah itu dengan cara menambahkan, dengan merutinkan amal-amal yang dituntunkan Nabi SAW yang masuk kategori tatawwu atau disebut dengan nafilah. Lalu bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam melaksanakan salat-salat sunnah ini? Oleh majelis tardi yang telah diputuskan, itu memberikan ya tuntunan dalam melaksanakan salat-salat tatawwu itu. Nah, di antaranya dalam teksnya adalah salawatut tatawwu'i al-ma'thurah kama dallat alaihi al-ahaditsu hiya. Dari salat-salat tatawwu yang kita jumpai dalam hadis-hadis Nabi SAW itu yang sahih, yang nanti kita bisa merutinkan amal-amal nafilah itu sehingga akan menjadi wasilah untuk semakin dekat dengan Allah dan mendapatkan keberuntungan. Itu diantaranya adalah yang pertama sunnatul wudu'i, yaitu salat sunnah wudu. Yang kedua adalah rak'atani bainal adzanain, salat antara azan dan qamat. Nah, ini nanti kita akan jelaskan apakah salat antara azan dan iqamah itu seluruh salat-salat lima waktu atau hanya beberapa salat saja. Apakah termasuk maghrib dan isya atau hanya subuh, duhur dan asar saja. Nah, nanti ada penjelasannya. Yang ketiga adalah tahiyatul masjid. Itu salah sunnah yang dianjurkan saat kita masuk masjid. Ya. Istilah salah sunnah tahiyatul masjid ini ya, sebagai bentuk penghormatan untuk tidak duduk dulu kecuali melaksanakan ya salat. Apakah itu salat wajib atau memang sengaja kita melaksanakan selain salat wajib itu salat sunnah. Jadi selain tahiyatul masjid itu ada jenis salat rawatib. Itu salat yang mengiringi salat-salat fardu. Berarti di sini ada pembedaan antara salat di antara dua rakaat, di antara dua azan dan iqamah. Yang kelima adalah salatul lail, salat malam. Ya. Yang keenam adalah salat duha, ya, salat duha. Yang ketujuh salat safar, jadi salat yang dilakukan dengan melaksanakan dua rakaat sebelum kita berangkat, ya, sebelum melakukan perjalanan. Salatul istikharah, salat istikharah, ketika berbagai perkara-perkara membutuhkan ketetapan hati untuk menentukan satu sikap. Nah, ini tentu salah satu cara yang kita lakukan karena Allah yang menanamkan, yang menenangkan dan menunjukkan jalan hidup seorang hamba, maka wajar dan layak untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati manusia. Di mana kita bimbang di situ, nah, maka ada tuntunannya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah lewat salat yang disebut dengan salatul istikharah. Yang kesembilan adalah salatul aidain, salat hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Salatul kusufaini,
Ya, salat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan yang ke-11 dalam putusan ini adalah salatul istisqa. Jadi salat minta hujan. Nah, ini diantara salat-salat yang sudah diputuskan dalam munas, dalam musyawarah tarjih atau kongres tarjih nasional yang telah disepakati oleh ulama-ulama kita di majelis tarjih. Nah, selain daripada 11 ini, ada beberapa salat-salat sunnah yang juga sudah diputuskan dalam munas yang ke-30 di Makassar. Nah, di antaranya itu adalah yaitu salatul isyraq, ya, atau salatul syuruq, ya, salat yang dilaksanakan setelah salat subuh, yang dilaksanakan secara mandiri, ya, setelah terbit matahari, ya, kurang lebih 10 ataukah 15 menit, yang dirangkaikan dengan salatul jamaah di masjid. Jadi salat jamaah di masjid, salat subuh, lalu duduk zikir ataukah berbagai bentuk kegiatan, ya, ibadah, apakah majelis ilmu, baca Quran, lalu saat terbit matahari nunggu beberapa menit dan melaksanakan salat 2 rakaat, salatul isyraq. Nah, termasuk juga adalah salat, jadi salat taubat. Ini juga termasuk hal yang disepakati di dalam munas di Makassar, bahwa di antara salat-salat sunnah itu disebut dengan salat taubat. Di salat 2 rakaat pada saat kita telah melakukan kekhilafan, ya, mungkin agak berat dosa itu sehingga membutuhkan penguat dan ketetapan hati untuk bertobat kepada Allah. Namun cara ini dilakukan, ya, salat 2 rakaat biasa saja, tidak ada ritual dan rangkaian. Berwudu dengan baik lalu salatkan 2 rakaat lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang belum dituntunkan, ya, kan hadisnya lemah, itu adalah salat hajat. Ya, walaupun dalam rapat atau pemusyawarah kemarin itu ditemukan ada satu dalil di antara dalil yang lemah tentang salat hajat itu, ya, sehingga akan nanti perumusan ulang, ya, tentang masyru'iyat atau dianjurkannya boleh melaksanakan salat hajat. Dari jenis-jenis salat tatawu itu yang memang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini majelis tarjih menentukan itu berdasarkan pembacaan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah tatahhar bihadhil masnunati tuhuraka lil fara'id. Karena salat sunnah ini sama dengan salat fardu, syarat-syaratnya sama, khususnya dalam hal menutup aurat, kemudian bersih, suci dari hadas besar, hadas kecil, dan dari najis. Ya, sehingga ketika seseorang berhadas atau kena najis badannya, pakaiannya atau tempat sholatnya, maka sama bersuci kita saat hendak melaksanakan sholat, ya, sholat fardu. Karena Nabi SAW menyatakan itu, miftahus sholati at-tuhur. Jadi sholat itu apa saja, nah, bersifat umum, ya, sholat fardu dan sholat nafilah yang kita sebutkan tadi ini, itu kuncinya, pintunya itu untuk masuk adalah bersuci. Ya, sebagaimana Nabi SAW juga, ya, menyatakan la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Nah, tidak diterima salat seseorang. Nah, ini sifat umum, salat
fardu dan salat wajib kecuali dalam keadaan suci. Yang berbeda adalah yang diperselisihkan sujud, berbagi sujud. Ya, kalau sujud tilawah yang dibaca di dalam sholat maka mengharuskan suci dari hadas besar dan kecil. Tapi kalau sujud yang dilakukan sujud tilawah di luar sholat, artinya saat membaca Quran, di sini ulama sudah pendapat akan keharusan bersuci sebelum sujud. Kebanyakan tidak mempersyaratkan pada saat kita sujud melewati bacaan ayat-ayat sajadah, karena sujud tilawah tidak dapat dikategorikan seperti salat, walaupun cara sujud kita sama dengan cara sujud di dalam salat, tapi rangkaiannya tidak seperti yang lain. Tidak ada takbiratul ihram, tidak ada ruku, hanya langsung tunduk, ya, meletakkan anggota badan kita itu, dua kaki, dua lutut, dua tangan, dahi dan hidung. Sehingga di sini itu tidak mempersyaratkan. Ya, samalah juga dengan sujud syukur. Ya, saat kita mendapatkan hal yang menggembirakan akan disunahkan itu sujud. Di sini tidak juga mempersyaratkan. Pada saat kita misalnya sementara main bola, lalu gol, senang dengan keadaan seperti ini, apakah boleh langsung sujud? Ya, banyak di situ. Ya, boleh, karena sujud syukur tidak dapat dikategorikan seperti sujud dalam salat, ya, sujud atau salat seperti yang kita pahami dalam agama, dalam fikih. Ya. Baik, itu yang pertama. Tuntunan salat sunnah mengharuskan suci, ya, dari hadas besar dan hadas kecil. Tidak boleh ini kan salat sunnah aja, biar nih longgar-longgar. Tidak. Ya. Memang ada beberapa yang dilonggarkan antara salat sunnah dan salat fardu, tapi dalam masalah kesucian itu sama ketatnya, sama ketat. Tuntunan kedua, untuk salat sunnah ini dianjurkan dilaksanakan di rumah. Wasalliha fil bait. Ada salat fardu berbeda. Tuntunan salat wajib dikerjakan di masjid. Tapi kalau salat sunnah dituntunkan dilaksanakan baiknya di rumah. Ya, ini berdasarkan dari hadis Zaid ibn Thabit. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Ini yang membedakan antara salat fardu dan salat tatawwu. Salat fardu di masjid. Ya. Jadi tidak dituntunkan salat fardu di rumah. Artinya tidak diarahkan, tapi kalau dilaksanakan ya sah salatnya. Jadi kita di persyaratan ini biasakan salat lagi menjadi sifat kita untuk melaksanakan salat di masjid. Jadi tuntunan dalam arti di sini sangat dianjurkan itu dilaksanakan di masjid kalau salat wajib. Karena menggunakan kalimat afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Artinya salat yang dilaksanakan di rumah tetap sah, tapi itu tidak afdal. Berbeda dengan salat sunnah yang afdalnya dilaksanakan di rumah. Tapi kalau dilaksanakan ya sah. Seperti salat fardu kalau terlaksana di rumah ya tetap sah juga. Tapi apakah berdosa kalau dilaksanakan di rumah? Kalau Imam Hanabila, Ahmad berdosa karena mewajibkan. Namun Syafi'iyah dan di Tarjih Muhammadiyah juga menyatakan sunnah muakkadah, tidak sampai kepada kewajiban.
Dalam riwayat lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasai Abu Dawud, beliau menyatakan, salatul mar'i fi baitihi afdalu min salati fi masjidi hadha illa al-maktubah. Ini sama maknanya. Utamaan salat sunnah itu di rumah. Apa hikmahnya memperbanyak salat-salat sunnah di rumah? Ya, agar rumah tempat kita yang kita tinggal ini itu ada cahaya kebaikan-kebaikan. Ya, kita sinari rumah-rumah itu dengan salat-salat sunnah. Karena apa saja kebaikan yang kita lakukan, apalagi itu ada taqarrub ila Allah, itu adalah cahaya yang akan menyinari rumah kita itu. Sehingga terhindar berbagai macam ya gangguan-gangguan, ya, rumah pun menjadi harmonis, ya, baik di dalamnya sakinah, mawaddah, ya, warahmah. Ya, kalau diikuti dengan salat sunnah. Baik, itu yang kedua. Untuk salat tatawwu, itu dilaksanakan afdalnya di rumah. Tetapi di sini ada catatan, wala mani'a fi ghairihi illa ma khassasa syari'u minha. Nah, namun demikian ya, tidak dihalangi ya untuk melaksanakan salat sunnah selain di rumah. Ya, dikecualikan salat-salat sunnah yang ditentukan oleh syarak. Ya. Nah, yang seperti apa yang ditentukan oleh syarat itu, ada beberapa yang memang dilaksanakan misalnya di lapangan, misalnya salat Idain, ya, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, dan kesemuanya itu dilaksanakan di lapangan. Ya, termasuk adalah salat tarawih yang dilaksanakan di masjid. Kenapa? Karena terdapat riwayat itu dalam misalnya hadis Zaid ibn Thabit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan fil masjid min hasirin fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fiha layali hatta istam'a an-nasu ilaihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membuat ya semacam bilik, ya, bilik dari tikar di dalam masjid. Kalau Rasulullah SAW salat di dalamnya beberapa malam, nah, sehingga di antara kaum muslimin ada yang ikut. Nah, ini bukan salat fardu tapi salat malam. Nah, Nabi laksanakan di situ, sehingga kaum muslimin pun dari sebagian sahabat ada yang ikut. Misalnya salat tarawih. Jadi kalau menurut nas ini, keutamaan salat tatawwu di rumah, tapi dikecualikan beberapa jenis salat yang memang Nabi laksanakan di masjid. Nah, termasuk itu adalah salat tarawih, ya, qiyam Ramadan yang dilaksanakan. Ya, itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Ya, mereka laksanakan di masjid. Selanjutnya adalah di antara tuntunan salat tatawwu, wa yajuzu 'ala ar-rahilati bis-safari aynama tawajjahat. Dibolehkan, jadi ini boleh dikerjakan di atas kendaraan dalam perjalanan kemana kendaraan itu mengarah. Nah, ini berbeda dengan salat fardu. Salat fardu ditentukan dilaksanakan tidak di atas kendaraan, tetapi ya di bumi ataukah di atas tanah ataukah di masjid. Kecuali memang kalau kita di atas pesawat tidak bisa kita turun.
atau di atas kapal dalam beberapa perjalanan boleh. Tapi kalau dalam perjalanan darat itu tidak, Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Ini perjalanan darat. Maka kalau misalnya kita naik mobil, bus, ya maka seharusnya laksanakan turun di masjid. Kecuali kalau ada bus ini tidak mau berhenti, ya, ini supirnya nakal mungkin. Kita sudah pesan berhenti di masjid ini tidak mau tinggal, akan dijauhi oleh penumpang seperti ini. Dimana kita sudah berpesan dan tidak diberi kesempatan, ya boleh dalam kondisi darurat laksanakan di atas kendaraan. Atau kaminya busnya tidak bisa berhenti, macet, ya, mau disuruh berhenti juga tidak bisa, mau turun juga tidak ada. Nah, kondisi seperti ini boleh di atas kendaraan dan duduk, sholat dalam keadaan duduk. Jadi caranya tetap mengisyaratkan rukuk sujud. Tapi kalau bawa mobil sendirian, dihentikan saja, kan? Atau dengan jalan dijamak. Jadi kalau sendirian, memang kan tidak mungkin ngobrol sambil Allahu Akbar. Maka dalam kondisi seperti ini bisa ditakhirkan. Jadi namanya jamak, digabungkan dengan sholat yang lain. Ya, nanti jamak takhir, tiba di tempat baru sholat. Jadi kalau meninggalkan zuhur, asar, maghrib tidak bisa singgah, maka digabung semuanya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya, maghrib 4 rakaat sesuai dengan urutannya. Tapi untuk salat sunnah boleh di atas kendaraan. Mau berhenti silakan, mau di atas kendaraan ya boleh saja. Yang penting ada sopirnya yang bawa. Kita salat sunnah di atas dengan berisyarat. Bahkan diberi kelonggaran kemana arah kendaraan kita itu. Ya. Misalnya kalau kebetulan ke arah timur tidak apa-apa. Jadi kemana arah kendaraan kita, ke sanalah arahnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati fi safar, haitsuma tawajjat bihi." Rawahu Syaikhan. Ini tuntunannya dari Nabi sallallahu. Nabi pernah dilihat oleh Ibnu Umar, ya, termasuk sahabat yang banyak menghafal cara salat Nabi. Dia mengatakan Nabi pernah sholat di atas untanya di dalam perjalanan, menghadap arah untanya. Jadi arah unta ini ya tidak pasti apakah ke arah kiblat ataukah membelakangi kiblat. Ini menunjukkan ya cara keringanan sholat tatawuf itu ada keringanan, kelonggaran di dalamnya. Bagaimana cara sholat di atas kendaraan itu? Dalam riwayat Al-Bukhari itu dijelaskan, yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam cara melaksanakan sholat itu memberikan isyarat dengan kepalanya. Misalnya dalam rukuk dan sujud. Ketika Nabi bertakbir, ya angkat tangan. Tapi untuk rukuk hanya isyarat. Misalnya syaratnya rendah, lalu bangkit, sallallahu alaihi wasallam. Mau sujud, kepalanya isyarat lebih rendah lagi. Ya. Untuk membedakan antara rukuk dan sujud. Ini kemudahan-kemudahannya. Walam yakun Rasulullah yasna'u dzalika fi salatil maktubah.
Nah, cara sholat seperti ini Nabi tidak pernah lakukan untuk sholat wajib, sholat fardu. Ya, itu di atas tunggangannya. Tadi ada kecualian, kita di atas kapal atau pesawat kan tidak bisa turun misalnya. Nah, berbeda kalau mungkin kapal ada musalla, kita bisa turun dan melaksanakan sholat secara sempurna. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah memberikan keterangan bahwa kana idza safara fa arada an yatatawwa'a istaqbala binaqiyatil qiblata. Namun kalau misalnya dari awal kita mau sholat tatawwu, ya, di mana kita belum berangkat, maka cara yang dilakukan adalah kita perhadapkan dulu tunggangan unta kita ini, kendaraan kita, ke arah kiblat. Istaqbala binaqati kiblat. Jadi pertama menghadapkan dulu ke arah kiblat, lalu bertakbir. Kemudian ya salat. Nah, setelah salat, kalau nanti berubah arah, misalnya arah kiblat, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, sama kita berada di atas kapal. Jadi kita mencari posisi di mana arah kiblat dulu. Tapi ternyata dalam perjalanan kapal ini serong ke kanan atau ke kiri. Nah, tidak perlu kita mutar juga. Ya, bagaimana arah kapal itu, itulah. Jadi saat mengawali sholat, kita tentukan ke arah kiblat dulu. Ternyata dalam perjalanan, ternyata kapal ini kan arahnya ke arah kanan misalnya, sehingga berbalik arah, maka cukup seperti saja, tidak perlu merubah kembali. Walaka an tusalliha munfaridan wa fi jama'atin. Tentunya salat tatawwu ini, jadi selain boleh dilaksanakan di atas kendaraan, ya, berbeda dengan salat fardu. Nah, tentunya yang lain, salat sunnah itu dilaksanakan secara mandiri, secara sendiri-sendirian. Tapi bisa juga dilaksanakan secara berjamaah. Tapi hukum asal salat tatawwu itu sendiri-sendiri. Makanya didahulukan itu. Walaka an tusalliha munfaridan. Hendaklah kamu laksanakan salat tatawwu itu sendiri-sendiri. Wa fi jama'atin. Nah, boleh juga secara berjamaah. Hal itu ya kita dapati dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang terkadang yang dilaksanakan secara sendiri, bukan terkadang kebanyakan, tapi pernah juga dilaksanakan secara berjamaah. Di antaranya adalah bersama dengan Ibnu Abbas, ya, dan Anas radhiyallahu anhu. Jadi tuntunan sholat sunnah secara berjamaah ditemukan dalam beberapa riwayat, misalnya Anas, ya, beliau pernah mengatakan begini, ya, anna jaddatahu Mulaikah dat Rasulullah SAW. Jadi neneknya Anas itu namanya Mulaikah, itu pernah mengundang Nabi SAW pada jamuan yang dibuatnya, ya, dan Rasulullah SAW ditamin sanatku. Jadi Nabi pernah diundang oleh neneknya Anas, namanya Mulaikah, diundang untuk makan. Fa'akala minhu, lalu Nabi pun ya makan dari jamuan hidangan itu. Summa qala, setelah makan itu Nabi bersabda,
Qumu fa usalliya lakum. Ya. Marilah kita laksanakan sholat. Saya akan mengimami kalian. Ya. Undangan ini di mana? Di rumah ya, neneknya Rasul Anas bin Malik. Ini berarti bukan salat wajib. Nabi tidak pernah melaksanakan salat wajib di rumah. Ya. Berarti ini salat sunnah. Lalu Nabi mengimami itu ya, di rumah itu. Kalau Anas bin Malik, maka Anas pun bin Malik berdiri ya, berkata, "Fakumtu ila hasirin lana." Nah, kadis wadda min tuli ma lubisa. Maka aku pun mengambil sebelah tikar yang telah menghitam. Ya, karena sudah lama dipakai. Lalu aku bersihkan tikar itu dengan air. Faqama Rasulullah SAW, Nabi pun bangkit untuk melaksanakan. Wa safaqtu anna wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Fasalla lana Rasulullah SAW raka'ataini thumma saraf. Rasulullah SAW berdiri di atas tikar itu dan aku serta si yatim, ya, anak kecil berbaris di belakangnya. Dan nenek tua itu pun ada di belakang kami. Maka Rasulullah mengimami kami dan setelah itu beliau pergi ataukah kembali ke rumah beliau. Ini kan menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat sunnah secara berjamaah dan diundang. Jadi kalau ada pimpinan daerah undang ke rumah warga untuk disalati, nah, tapi siap sikit aduk minyak nih. Ya. Karena neneknya itu mereka pertama mengundang untuk makan gitu ya. Ya. Jadi Nabi diundang untuk datang untuk diberi makan, disuguhi. Nah, ini perlu ditelusuri apakah memang tujuannya untuk salat atau tujuannya untuk makan. Ya. Lalu Nabi SAW salat bersama. Nah, keduanya bisa. Ya, jadi kalau mengundang orang, ya, misalnya untuk berbagi kebaikan tidak, nah perlu dipersiapkan makanannya. Tapi syahidnya di riwayat ini adalah bahwa salat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah. Di beberapa daerah kalau kita datangi pasti ini pertanyaan, apalagi sekolah-sekolah ada salat sunnah duha berjamaah. Jadi ada salat isyraq berjamaah. Ada salat istikharah, agak jar-jar beristikharah. Karena beda-beda maksudnya. Jadi salat taubat juga jar-jaran karena dosa-dosa orang berbeda-beda. Asalnya itu salat duha. Di beberapa tempat di kantor-kantor menjadi rutin, ya, membiasakan pegawainya untuk salat sunnah. Makanya diawali biasanya secara berjamaah. Di beberapa masjid salat isyraq juga banyak yang melakukannya. Jadi serentak bangun ya, untuk melaksanakan itu. Nah, tadi ini kalau kita melihat konteksnya itu adalah asal salat sunnah adalah sendiri-sendirian. Tapi dalam momentum tertentu itu bisa. Af'alun Nabi SAW, perilaku Nabi ini sebenarnya itu diundang agar rumah beliau ini, neneknya ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Maka diundang Nabi, diberi makan, lalu sholat bersama. Jadi kalau duha dilaksanakan berjamaah, konteksnya untuk kebiasaan, misalnya anak-anak kecil ini pembelajaran, maka hukumnya boleh saja. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah bagus, maka dikembalikan ke hukum asalnya, itu sendiri-sendiri. Tapi kalau sudah 10 tahun masih jamaah, itu harus ditinggal.
itu sudah buat cara baru, sudah jadi rutin. Ya, salat sunnah ini laksanakan qa'iman, kunta au qa'ida. Salat sunnah ini agak berbeda dengan salat wajib, di mana boleh laksanakan secara dalam keadaan duduk. Jadi bisa duduk, ya, bisa dalam keadaan berdiri. Nah, kalau salat fardu wajib berdiri. Jadi batal salat kita kalau laksanakan secara duduk. Tapi kalau salat sunnah, sakit tidak sakit boleh dalam keadaan duduk. Ya, boleh. Au ba'daha qa'iman au ba'daha qa'idan. Ataukah dibagi kedua rakaat pertama. Rakaat pertama duduk, rakaat kedua berdiri. Ataukah diawali dulu berdiri dulu, baru rakaat kedua duduk saja. Tetapi wal qiyamu fiha afdal. Tapi salat yang dilaksanakan dengan berdiri itu lebih utama. Jadi kalau ada anak muda salat duduk ya sah juga. Seperti kalau bapak-bapak ini bisa aja ya, nenek-nenek kan ya. Tapi kalau muda-muda masih fresh-freshnya, lalu dia salat duduk, sah salatnya. sah salatnya. Tapi kalau anak muda masih kuat-kuat, afdal berdiri. Afdal berdiri ya. Illa liudrin, kalau kecuali kalau memang sakit ya, ataukah tidak bisa salat berdiri, maka sebaiknya dilaksanakan secara berdiri saja. Ya, kenapa dilaksanakan secara berdiri? Ya, karena Rasulullah SAW itulah menyatakan. Jadi kebolehan salat duduk ini walaupun dalam keadaan sehat itu disebutkan dalam riwayat rawal khamsah. Karena Rasulullah yusalli lailan tawilan qa'ima wa lailan tawilan qa'ida. Nabi pernah itu salat malam. Panjang sekali salat malamnya. Itu dalam keadaan berdiri. Jadi salatnya berdiri. Tapi Nabi juga pernah salat satu malam dengan salat yang panjang qaidah dengan duduk. Ada salat duduk. Wa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'im. Namun apabila beliau membaca sambil berdiri, maka beliau kerjakan ruku, sujud sebagai orang yang salat dalam keadaan berdiri seperti biasa. Tapi kalau dia awali bacaannya duduk, ya sejak awal dia duduk qaidan, raka'a wa sajada wa huwa qa'id. Jadi posisinya dia sujud, kemudian dia ruku dan posisi dalam keadaan duduk. Jadi cara ruku ketika duduk ya syarat saja. Cara sujud ketika dalam keadaan duduk ya tundukkan kalau bisa sampai ke lantai. Tapi kalau posisinya misalnya di atas kursi tidak memungkinkan untuk sujud, maka boleh dan mengisyaratkan saja. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang mana lebih utama? Ya. Nah, itu karena Nabi pernah menyatakan salatul rajul qa'idan. Man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla qa'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Hanya kalaupun boleh salat dalam keadaan duduk, tapi pahala salat duduk itu seperdua pahala daripada salat berdiri. Hanya di pahalanya itu berkurang. Tapi kalau kondisi sakit, tidak sehat atau sulit berdiri, maka posisi duduk sama pahalanya dengan posisi berdiri. Kalau uzur, ya.
Makanya disampaikan idza safaral abdu au marida. Orang yang musafir atau dia sakit, fakutiba lahu mislu ma kana ya'mal sahihan muqima. Maka tercatat baginya seperti dia sholat dalam keadaan mukim dan berdiri dalam keadaan sehat. Jadi tidak dikurangi itu pahalanya. Jadi jangan dipaksa orang yang sakit mau berdiri padahal sakit. Salah saja dalam keadaan duduk karena pahalanya sama. Tapi kalau tidak uzur, sehat lalu dia salat duduk dan itu sah, maka nilainya seperdua daripada salat berdiri. Baik, saya kira jamaah, karena ini sudah masuk waktu salat Isya, kita cukupkan. Ada beberapa lagi tuntunan yang kita akan sampaikan nanti. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan mendatang. Demikian, Rasulullah Fatul Qadim Abasyari Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.